Kita Ibu Ari Pujiwati. Beliau sekarang bekerja di Kementerian SDM Republik Indonesia dan ada riwayat pendidikannya juga. Yang pertama ada di Tohoku University Jepang, di mana beliau lulusan dari mendapatkan gelar filosofi pada bulan September tahun 2019. Lalu di Tohoku University Jepang juga pada September tahun 2016 mendapatkan gelar Master of Environmental Studies. Lalu di Diponegoro University Indonesia, beliau mendapatkan gelar sarjananya pada Juli tahun 2006. Lalu masih sangat banyak sekali ada riset interestnya, ada geochemistry, trace elements, dan masih banyak sebagainya. Dan beliau juga aktif dalam publikasi, terutama jurnal-jurnal yang cukup terkenal di bidang medical geologi juga. Ada beberapa conference yang juga diikuti oleh Ibu Ari. Dan ini dia ada beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Ibu Ari, yaitu tahun 2016 sebagai Professional Master of Sustainable Environment International Environmental Leadership Program Graduate School of Environmental Studies di Tohoku University Jepang. Ada runner-up the Best New Civil Employee Training, second period Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia. Lalu di tahun 2011 ada menjadi the Best Civil Employee Candidate, Sekretaris Jenderal of National Energy Council, Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia. Mungkin langsung saja kami silakan pada Ibu Ari Pujiwati untuk mengisi materinya. Ya, selamat pagi Ibu Ari Pujiwati. Ya, selamat pagi Mas Nanda. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja semuanya ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, saya mulai saja ya, mau minta tolong kepada admin untuk share screen saya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, alma mater saya tercinta. Kemudian yang saya hormati alumni TL Undip, teman-teman mahasiswa dari TL Undip maupun teman-teman di luar TL Undip yang memiliki concern dengan lingkungan, maka saya ucapkan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya diberikan waktunya untuk menjelaskan tentang suatu cabang ilmu baru dalam isu lingkungan. Ini sebenarnya cabang ilmu yang sangat luas ya. Kalau dari namanya ini nggak ada satupun nama lingkungan, environment, hanya medical dan geologi. Medical itu kesehatan, geologi ya geologi ya yang kita kenal. Nah, tetapi ternyata di sini kita menemukan banyak sekali peran dari environmentalis atau orang-orang yang ahli di bidang lingkungan untuk mendalami pekerjaan ataupun riset di medical geology. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan sedikit, ini benar-benar kulitnya ya, medical geology sebagai ilmu baru dalam isu lingkungan. Saya bukan orang yang ahli di bidang ini, tapi hanya bukan sekedar, ya memang studi postgraduate saya, riset saya adalah tentang medical geology. Masih banyak yang harus saya pelajari untuk bisa disebut sebagai profesional di bidang ini. Ya, silahkan selanjutnya. Pertama saya mau memberikan sebuah isu. Ada yang pernah dengar di Bangladesh sekitar tahun 1990-an ada kasus arsenikosis kesehatan. Jadi penyakit arsenikosis seperti ini ya tampilannya yang gambar tangan ini, dan ini tidak hanya menimpa satu orang, tapi banyak bahkan ribuan. Ya, arsenikosis. Apa tanda-tandanya? Yaitu apa? Tangan, kulit kaki, kulit ya, ada hitam-hitam. Hitam-hitam ini bukan lumpur, bukan tai lalat,
bukan apa lagi, bukan noda, tapi hitam-hitam ini adalah wujud dari berlebihnya arsenik yang mereka konsumsi. Nah, kemudian setelah banyaknya kasus arsenikosis ini sehingga menjadi concern. Dulu belum tahu nih ini sakit apa nih, sampai dengan ilmuwan-ilmuwan dunia datang dan mereka melihat, loh ini arsenikosis ya. Termasuk profesor saya juga mengadakan riset di Bangladesh ini, dan ternyata bisa dilihat di sini ada petanya ya. Di peta ini adalah kandungan arsenik yang sangat tinggi yang terdapat di dalam air tanah di Bangladesh. Nah, kandungan arsenik ini bukan merupakan akibat dari pencemaran, ya, bukan merupakan akibat pertambangan, bukan karena industri. Nah, ternyata kandungan arsenik ini secara alami dimiliki oleh tanah di Bangladesh. Begitu juga di negara-negara sekitarnya. Seperti kan tetangganya Bangladesh itu sebelah kiri, bukan sebelah kiri, sebelah barat, ya, sebelah Timur Tengah Selatan, barat daya, dan juga utara itu ya ada India, Pakistan, Nepal, dan ternyata di daerah itu banyak sekali kandungan arsenik. Nah, kemudian banyak concern di bidang ini. Wah, ini bahaya ini. Kita harus meneliti, kita harus mengembangkan. Concern lainnya adalah dulu pernah dengar ya Minamata, tragedi Minamata itu terkenal sekali. Kemudian Itai disease ya yang ada di Jepang. Nah, itu semua adalah penyakit yang ditimbulkan karena polutan yang ada di lingkungan. Oleh karena itu, kita nih sekarang mau nih mendeskripsikan hal ini dalam sebuah cabang ilmu baru, yaitu medical geology. Selanjutnya bisa minta tolong. Nah, ini outline saya. Yang pertama latar belakang, yang kedua adalah beberapa prinsip dalam perspektif ilmu lingkungan, dan yang ketiga prospeknya di Indonesia. Next. Ya, yang pertama ya silakan lanjut ya. Yang pertama adalah latar belakang. Ya. Secara alami, lingkungan itu mengandung potensi polutan ya, kawan-kawan semuanya. Jadi jangan senang dulu, misalnya kita tinggal di desa, kita tidak akan terkena polusi atau kontaminasi. Karena bisa jadi, tadi orang Bangladesh tadi itu terjadi di pedesaan. Tidak ada industri di pedesaan itu. Jauh dari perkotaan. Nah, kemudian apa? Eksploitasi sumber daya alam menyebabkan perubahan kondisi udara, air, tanah, dan sedimen, menyebabkan polusi atau kontaminasi. Dan polusi ini mempengaruhi kesehatan manusia. Next selanjutnya. Nah, tadi kita sudah paham ya, ada hubungan antara polutan atau kontaminan dari lingkungan sampai dengan kesehatan manusia. Maka ilmuwan berpikir, ini masalah kompleks sekali. Tidak bisa dijawab hanya dari cabang ilmu kedokteran atau medikal, atau epidemiologi, kesehatan masyarakat. Tapi perlu nih peran serta dari geolog, dari environmentalis, bahkan apa, matematikawan juga perlu, social science perlu, sehingga mereka berpikir ini kita harus menerjemahkan ilmu ini ke dalam sebuah cabang ilmu yang kompleks. Nah, next selanjutnya. Oleh karena itu, ada sebuah emergence ilmu, jadi insight ilmu baru yaitu namanya medical geology. Apa itu? Yaitu adalah ilmu yang terkait dengan hubungan antara faktor geologis dengan kesehatan manusia. Dengan kesehatan. Tidak hanya pada manusia, tapi juga pada binatang dan hewan. Selanjutnya, saya mencoba untuk menjelaskan ini tidak seperti kuliah ya, jadi nanti secara singkat-singkat saja. Kalau di awal-awal seperti kuliah saya mohon maaf, tapi nanti di akhir saya akan mengakhiri dengan peran serta ilmu TL, ya, ilmu lingkungan, dan juga beberapa potensi riset, potensi skripsi, dan lain-lain. Nah, apa saja sinergi keilmuan dalam medical geology? Yang pertama kedokteran ya, yang kedua tentang toksikologi. Toksikologi itu tentang ilmu tentang penyakit, tentang racun, tentang sesuatu hal yang merugikan manusia. Kemudian geoscience. Geoscience itu ilmu tentang bumi ya. Jangan kita berpikir ini adalah geologi.
Tidak. Geoscience itu ada geoinformatics, kemudian geoenvironment, terus kemudian geologi, ya, geokimia, banyak sekali. Dan yang terakhir tentang epidemiologi. Ya, epidemiologi ini tentang penyakit-penyakit yang berkembang di masyarakat. Seperti sekarang ini ya, di zaman pandemi ini adalah wilayahnya epidemiologi. Nah, di mana wilayah kita sebagai environmentalis ada di bawah ini? Yaitu yang saya kotakin merah nih. Ini yang bisa kita lakukan. Kita nggak mungkin mencari obat, kita tidak mungkin meneliti sel manusia, meneliti sel tumbuhan, hewan, itu bukan wilayah kita. Kita meneliti lingkungan. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan, kita harus memperluas wacana kita tentang makna lingkungan. Kalau di Indonesia, saya perhatikan lingkungan itu hanya sebatas masalah air, udara, apalagi sungai, ya, dan lain-lain. Tetapi dalam global science, lingkungan itu luas sekali. Kita belajar geologi termasuk lingkungan, ya. Kita belajar geografi, itu adalah wilayahnya lingkungan. Ya, jadi kita jangan merasa underestimate nih. Kayaknya jadi anak TL ini nggak ada istilahnya made sudah. Enggak, ini kita itu luas sekali. Hanya cara berpikir kita harus diperluas. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa prinsip medical geology dalam perspektif ilmu lingkungan. Selanjutnya, nah ini mohon maaf kalau misalnya gambarnya agak-agak ribet ya, tapi kita lihat yang sebelah kiri, kita lihat yang dari yang paling bawah. Mulainya itu apa? Mulainya adalah adanya sumber geogenik di lingkungan kita. Apa itu geogenik? Geogenik itu adalah apapun yang berasal dari bumi yang bisa menyebabkan enrichment atau pengkayaan, bisa menyebabkan polusi, kontaminasi, apapun ya. Apa itu? Ada batu, ya sumbernya itu. Ada batu, ada mineral, batu bara, minyak bumi, ya. Kemudian apa? Sumber-sumber ini mengeluarkan kandungannya, mengeluarkan mineralnya, logamnya, logam berat, ya, ataupun organik, dan mereka bermobilisasi ke lingkungan. Mobilisasi ini melalui apa? Melalui aktivitas manusia. Contohnya apa? Pertambangan. Ya. Di Kalimantan, di Sumatera itu adalah daerah yang kaya dengan pertambangan, ya, dengan mineral. Sebelum ada pertambangan, saya yakin kondisinya kontaminasi atau polusinya tidak terlalu signifikan. Tetapi karena adanya pertambangan, maka hal itu berubah. Karena pasti ada unsur-unsur dari dalam bumi yang terkeruk, yang keluar, ya, terus mengalami weathering dan lain sebagainya. Nah, kalau polutan itu sudah termobilisasi keluar dari bumi, ya, ke lingkungan, disitulah bisa terjadi potensi pencemaran lingkungan. Arti pencemaran lingkungan bisa kita lihat di Undang-Undang Lingkungan, ya. Jadi kita tidak boleh mudah menjudge, melihat sungai warnanya keruh sedikit, wah itu pencemaran tuh. Enggak, kita nggak bisa mudah seperti itu, ya. Melihat asap pabrik keluar agak pekat, wah itu pencemaran. Tidak boleh. Jadi harus ada pembuktiannya, membuktikan bahwa itu terjadi pencemaran. Nah, kalau sudah tercemar, atau setidaknya saya memakai bahasa yang lebih mudah ya, bahwa terpengaruh, ya, lingkungan yang terpengaruh, maka tadi polutan-polutan tadi bisa nih masuk ke tubuh manusia. Lewat apa saja? Bisa lewat makanan, bisa lewat pernafasan, atau bisa juga lewat kulit, ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ya, silakan selanjutnya. Apa saja sebenarnya zat yang berpotensi mencemarkan? Kita tahunya itu paling cuma apa? Cuma logam berat, ya, arsenik, raksa, atau apa kita tahunya organik. Mungkin ada yang skripsinya, penelitian atau pekerjaannya tentang organik, ya, misalnya volatile organic compounds, pestisida, ya. Maaf. Tetapi di yang lainnya kita juga tahu nih ada apa, zat-zat radioaktif seperti uranium, ya, radium, radon. Nah,
ternyata di Kalimantan ini kita punya kandungan uranium yang cukup signifikan di sini, ya. Kemudian apa? Ada yang sifatnya atmosferik, yaitu debu, asbestos, ya, silikosis. Nah, coba dilihat di rumahnya, apakah ada yang masih memakai apa namanya atap dari asbestos. Nah, ini kita lihat nih, ini salah satu wilayahnya medical geology. Asbestos itu adalah karsinogen, bisa menyebabkan kanker ya dalam jangka waktu yang panjang kalau terhirup secara rutin ke tubuh manusia. Nah, apalagi mikroba, ya hantavirus dan lain-lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah climate change, ya global climate change. Ini sudah banyak ya pembuktiannya, bisa menurunkan produktivitas pertanian, bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Ya, selanjutnya. Nah, yang pertama adalah tadi kita dari dasar ya, bahwa ada sumber geogenik di lingkungan. Ini saya tidak akan membahas terlalu detail, tapi mungkin kita bisa mempelajari nanti atau setidaknya mengetahui bahwa ada siklus geokimia. Bagaimana sih kok ada arsenik di lingkungan? Itu dari mana? Kenapa sih kok di daerah ini kandungan emasnya banyak? Kok di daerah Kalimantan banyak batu baranya? Ya, tidak hanya sekedar batu bara itu dari tanaman ya yang terkubur dan lain sebagainya, tidak hanya itu, tetapi memerlukan lapisan-lapisan formasi geologi dan sebagainya. Saya tidak akan terlalu banyak di sini. Intinya adalah semua berawal dari primary material ya, yang adanya di mana, yang bisa keluar melalui magma, letusan gunung berapi, kemudian mereka keluar mengalami weathering dan transportasi. Apa itu weathering? Weathering itu kena air, istilahnya gitu ya, ada air hujan atau air apapun mengendap, kemudian berubah bentuknya, dan itu terus terjadi. Sehingga apa? Zat-zat ini bisa mineral-mineral ini bisa terkandung di daratan maupun di lautan ya. Selanjutnya, nah tadi sudah nih kita mengetahui bahwa lingkungan kita bisa memberikan atau mengandung berbagai macam potensi polutan. Nah, kemudian diperparah dengan apa? Aktivitas manusia yang menyebabkan polutan itu berpindah, termobilisasi. Ada dari ke perkotaan ya, ada dari wastewater treatment, ada dari industri, pertambangan, pertanian ya. Pertanian ini ya jangan dikira pertanian itu baik-baik saja ya, tapi kita punya pestisida, kita punya pupuk ya, kita punya pupuk ya, pupuk inorganik dan lain sebagainya. Ataupun kalau misalnya tidak memakai pestisida pun, tapi membajaknya itu memakai traktor pakai bahan bakar apa? Bensin ada gas yang ada emisinya yang keluar ya. Dan itu semua bisa mencemari tanah. Kalau sudah ke tanah, maka bisa berpotensi ke sungai atau ke groundwater ya. Nah, kalau sudah itu semua, maka polutan itu akan mengendap di sedimen. Sedimen ini adalah permukaan bumi tapi yang berada di dasar sungai. Oleh karena itu, kalau kita mau mengetahui realnya pencemaran, sebenarnya yang paling penting itu kita meneliti sedimen sungai. Karena semua pencemaran itu, semua zat-zat pencemar akan kumpul di endapan tanah. Selanjutnya, nah, kemudian hal itu tadi menyebabkan pencemaran pada sistem lingkungan ya. Di hidrosfer itu semua tentang air. Tidak hanya air laut, permukaan tanah, tapi juga air hujan. Kita kenal acid rain ya. Kemudian pedosfer itu daratan terestrial, dan atmosfer ya di udara. Selanjutnya, bahkan, nah kita sudah tahu nih ada banyak sekali potensi pencemaran di lingkungan. Itu semua bisa masuk ke tubuh kita,
saya juga nanti ya akan membahas sedikit concern. Kenapa sekarang itu banyak sekali kasus-kasus cancer terjadi atau mungkin di beberapa desa ada wabah penyakit. Nah, itu semua sebenarnya bukan hal yang bersifat klinik, tapi bisa dijelaskan dengan sains, bisa dijelaskan dengan logika ya. Jadi jangan melulu ini desa ini desa ditutup nih gitu. Satu penghuni desa ini semuanya sakit, enggak. Kenapa bisa begitu? Ini salah satunya. Ya, karena apa? Penduduk suatu negara atau suatu desa atau wilayah sama-sama terekspos polutan atau kontaminan dari berbagai cara, ya. Bisa dari udara yang terhirup, kemudian bisa dari apa? Hewan ternak, bisa dari tanaman. Mereka dari mana? Dari apa? Tanah yang tercemar itu. Tanah tercemar maka bisa mencemari sawah atau mencemari rumput, bisa jadi kemudian rumput-rumput itu dimakan sama hewan ternak. Ya, hewan ternaknya kita makan. Ya, ini ya, wow sekali ya. Nah, ada lagi yaitu apa? Mekanisme air groundwater masuk dari tanah ke groundwater ya, ataupun dari perairan, dari sungai. Di sungai ini sudah banyak buktinya nih, misalnya di daerah-daerah yang dekat dengan pertambangan, ikan-ikannya itu banyak mengandung material atau unsur logam berat. Seperti apa? Kalau dekat tambang emas, yang dia tambang emas rakyat, maka bisa tuh kita temukan ada raksa. Di mana? Di ikan-ikannya. Ikannya kita santap. Ya. Kemudian apa? Ada groundwater. Groundwater ini air tanah yang tadi terjadi di Bangladesh. Ya. Nah, yang di Bangladesh itu karena tanahnya secara alami mengandung arsenik, bukan dari tadi ya, bukan dari pencemaran oleh manusia. Itu di luar. Ternyata di dalam ruangan pun kita bisa terekspos oleh pencemar, ya. Contohnya apa? Ya, yang kita tahu sekarang kan kalau COVID-19 itu bisa terhirup ya di indoor. Begitu juga dengan zat-zat yang ada di rumah kita, seperti apa? Cat mengandung timbal, ya. Timbal itu hati-hati ya, kita yang punya anak kecil. Efek dari timbal itu yang paling banyak, yang paling signifikan itu adalah pada anak kecil ya. Apa? Bisa menyebabkan kerusakan otak, kerusakan saraf. Ya, cat yang mengandung timbal terhirup. Terus kemudian tadi kalau kita pakai atap dari asbestos, kemudian asbesnya terhirup masuk rumah, nah itu kita nggak sadar. Karena apa? Kita nggak bisa mencium bau. Tetapi memang yang berbahaya itu adalah yang kita hirup, yang kita makan secara terus-menerus bertahun-tahun. Ya, jadi kita jangan juga paranoid. Misalnya kita baru masuk rumah yang harus dicat gitu, wah kan bau cat ya. Terus kita langsung paranoid, waduh aku akan sakit kanker, sakit saraf dan lain-lain. Enggak gitu juga. Ya. Nah selanjutnya silahkan. Ini adalah dampak polusi terhadap manusia ya. Contohnya apa? Misalnya polusi udara. Polusi udara nyerangnya bisa ke otak, bisa ke paru-paru, bisa ke jantung. Pencemaran air, kita punya bakteri, parasit atau zat kimia, bisa ke mana saja, bisa ke pencernaan, bisa ke otak. Pencemaran tanah. Nah, ini pencemaran tanah ini yang banyak terjadi adalah ke pencernaan atau ke kulit. Banyak sekali ya penyakit yang ditimbulkan di sini. Juga apa? Kalau dia tadi mengandung lead atau timbal, dia bisa masuknya ke otak. Atau misalnya yang terjadi di itai disease, kadmium ya, kadmium itu yang terjadi dia tidak bisa menggerakkan badannya karena tulangnya di persendiannya itu terkumpul kadmium. Nah, harusnya diisi dengan apa ya tulang itu ya? Dengan kapur ya, kok kapur. Oh maaf saya agak di tulang itu kemudian digantikan dengan kadmium dan itu menimbulkan rasa sakit ya. Jadi kadmium itu dia masuk ke jaringan tulang sehingga rasa sakit itu membuat penderita itu meronta-ronta, itai itu bahasa Jepang, artinya adalah sakit ya. Pestisida bisa masuk ke pencemaran, ke pencernaan, mohon maaf ya. Selanjutnya, nah ini saya berikan beberapa contoh ya dari penyakit karena polutan. Yang pertama yang paling kiri atas fluorosis ya, fluorosis ini ya
Ini giginya bukan hitam, bukan karena makan sirih, tapi karena kelebihan klor. Ya, kelebihan klor. Apakah karena kita sikat gigi tidak mengandung klorin, kemudian jadi hitam? Enggak juga. Tetapi ini konsentrasi klor yang berlebih di lingkungan. Ya. Kemudian black lung disease. Black lung ini karena apa? Biasanya terjadi di uh, penduduk desa ataupun pekerja tambang, ya. Jadi ini dipenuhi oleh apa? Oleh batu bara, ya, oleh esnya batu bara. Kemudian ada juga, ini bukan kelebihan yang kiri ya, tapi kekurangan selenium defisiensi. Ya. Kemudian ini, mohon maaf saya agak kurang yang bawah ini. Oh ya, mesel ini joint disease. Kemudian yang atas ini ada mercury poisoning. Ini yang terjadi di Minamata ya, mercury poisoning. Jadi apa? Merusak saraf. Ya, merusak saraf, bergerak tidak bisa dikontrol ya. Kemudian yang kanan atas ini ada arsenikosis. Nah, ini gambarnya arsenikosis hitam-hitam ya. Ini karena dia arsenik masuk melalui pencernaan kita. Kemudian silikosis, ini karena banyak silika, debu silika. Kemudian ada penyakit spesifik Balkan endemik nefropati. Nah, ini memang di penduduk ini seperti ini kondisinya. Dan yang terakhir ini yang bawa Blackfoot disease. Ada sebenarnya lebih banyak lagi penyakit-penyakit ini, terutama misalnya cancer ya, karena beberapa pencemar itu sifatnya karsinogenik, yaitu apa? Arsenik, kemudian tadi asbestos, kemudian kromium 6 plus ya, kromium ada 3 plus, ada 6 plus, itu karsinogen. Kalau berdasarkan klasifikasi dari IARC, itu masuknya ke kelas 1. Kelas 1 itu dia adalah bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Jadi kanker itu nggak hanya disebabkan kita makan gorengan atau makan sate, bukan makan sate, kebanyakan makan yang dibakar-bakar, yang hitam-hitam itu enggak, tapi dari lingkungan juga bisa. Nah, ini mungkin bisa menjawab kenapa kasus-kasus ini banyak terjadi zaman sekarang ini. Mungkin kasus kanker di perkotaan karena banyaknya pencemaran udara ya, ataupun tingkat kecerdasan anak-anak yang menurun. Bisa jadi ini ada penyebabnya. Kita harus meneliti itu. Kalau mau meneliti tentang timbal, kita bisa dari beberapa dalam tubuh manusia, bisa melalui darah ya, atau rambut atau kulit, tapi itu bukan wilayah kita, itu biar jadi wilayahnya medical science atau epidemiologi. Selanjutnya, nah kita udah tahu nih, itu adalah tentang medical geology, bagaimana prospeknya di Indonesia. Karena terus terang kalau di luar negeri, dunia global ini sudah cukup sudah cukup menjadi perhatian yang sangat besar. Ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita itu baru dengan kesehatan sebagai sumber daya kita yang paling penting itu, saya melihatnya ya baru beberapa dekade atau tahun terakhir ini. Terutama adalah tahun 2020 ini, saat kita punya pandemi ya, saat kita kena pandemi, baru kita berpikir mendalam tentang kesehatan. Harusnya dari dulu ya kita berpikir kesehatan itu adalah hal terpenting dari semua aspek hidup kita. Nah, selanjutnya, maaf Bu Ari, ya. izin mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, ya. Bismillah ya. Nah, yang pertama, kita itu punya potensi sumber daya mineral yang besar. Ini potensinya dari Sabang sampai Merauke banyak. Ini pasti punya kandungan mineral ya. Kemudian selanjutnya, dan jangan lupa, kita juga adalah negara yang kaya akan tambang, bukan kaya, banyak sekali wilayah-wilayah tambang. Nanti ada dari kawan-kawan dari SDM juga ya, dan dari pertambangan bisa menjelaskan tentang kondisi pertambangan Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah sumber antropogenik yang juga banyak di Indonesia. Ada industri, agriculture, dan perkotaan. Semua menghasilkan potensi-potensi mencemari lingkungan. Dan ini wilayah kerja kita, ya kan ya. Kita senang ya mengukur, memantau lingkungan. Ini wilayah kerja kita, ya, orang-orang lingkungan. Selanjutnya, pekerjaan kita masih banyak.
Kalau saya pribadi melihat riset tentang medical geology atau pekerjaan medical geology di Indonesia itu boleh dibilang masih banyak potensinya. Kalau saya pengen bilang masih sedikit, itu nanti bisa ini ya, bisa uh, kontradiktif ya, bisa aja sudah banyak. Tapi saya mau bilang masih banyak yang harus dilakukan. Kalau di Indonesia ada di Kementerian SDM, di Badan Geologi yang melakukan riset tentang medical geology. Contohnya apa? Ancaman air asam kawah ijen yang suka jalan-jalan ke ijen crater ya, ya sebaiknya jangan sering-sering juga karena ada fluorin di sana. Kemudian ini yang kanan ini adalah contoh riset, yaitu dari tambang emas, tapi dia tambang emas rakyat. Kalau rakyat itu bukannya pasti ya, bukan, tapi bisa jadi kemungkinan besar memakai raksa dalam proses pengolahan emasnya itu. Selanjutnya, nah, kompetensi apa aja yang dibutuhkan di medical geology? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya buat pekerjaan, buat riset, buat skripsi, atau kerja praktek. Laboratorium lingkungan, kemudian ecological risk assessment, human health risk assessment, ya tentang kesehatan manusia. Pollution control, kemudian reklamasi, remediasi, rehabilitasi, restorasi. Apa sih itu? Ternyata 4 hal ini berbeda. Ya, kemudian yang suka untuk modeling, yang suka ngotak-atik angka, ada data driven analysis pakai machine learning. Yang suka GIS atau modeling kemudian digambarkan dengan GIS, ada sparse modeling. Manajemen risiko lingkungan, kemudian manajemen lingkungan, kebijakan dan ekonomi lingkungan, dan masih banyak lagi. Ya, selanjutnya selanjutnya ini yang terakhir, apa yang saya lakukan? Sebenarnya medical geology bukan pekerjaan saya di Kementerian SDM, tapi riset saya. Nah, yang saya lakukan yang pertama saya mengadakan fieldwork sampling. Kalau gambar yang atas ini saya di tambang emas di Kesenuma di Jepang, udah tutup. Kemudian yang di bawah di Kalimantan Selatan. Kemudian saya melaksanakan geochemical analysis ya, dari mulai batu, tanah, cairan, dan saya menganalisa data memakai machine learning, memakai GIS, dan melakukan beberapa publikasi ya. Selanjutnya yang sepertinya kesimpulannya ya, medical geology ini muncul karena banyaknya kasus kesehatan karena polutan geogenik dan antropogenik. Medical geology ini adalah cabang ilmu baru yang mensinergikan berbagai jenis ilmu, dan potensinya di Indonesia ini sangat banyak ya. Begitu juga dari sisi ilmu lingkungan. Demikian yang terakhir ya, penutup selanjutnya itu sudah ucapan, kalau nggak salah ucapan terima kasih. Pesan saya, bisa jadi kita tidak menyukai suatu hal saat ini, bisa jadi dulu saya nggak suka masalah energi tambang, saya nggak suka sekali, tapi sekarang saya berkutat dengan energi dan tambang, dan ternyata saya melihat itu adalah hal yang sangat penting untuk kita dalami sebagai environmentalis. Hal lainnya pun sama-sama. Demikian demikian dari saya, mohon maaf ya atas segala kekurangannya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.